Sampah adalah sebuah masalah yang cukup besar. Masalah yang datang dari sampah juga semakin banyak. Ada berbagai jenis masalah yang dapat dipicu oleh sampah, seperti pemanasan global, tanah longsor, pencemaran lingkungan, hujan asam, dan masih banyak lagi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dibutuhkan pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah dan cara menanganinya yang sesuai. Inilah jenis-jenis sampah dan cara mengelolanya dengan benar. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan dan terbuat dari bahan sintetis seperti gas freon, plastik, kain, logam, dan lain-lain. Masalah yang ada dengan sampah anorganik banyak terjadi karena sampah anorganik sulit diolah secara natural. Sampah anorganik dapat mencemari lingkungan. Sampah anorganik seperti gas freon dapat meracuni banyak orang dan merusak ozon. Karena sulit terurai, sampah anorganik juga dapat menyebabkan banjir, menyumbat saluran-saluran, dan merusak lingkungan. Salah satu contoh kerusakan yang disebabkan oleh sampah anorganik adalah kerusakan lapisan ozon. Rusaknya lapisan ozon terjadi karena beberapa sebab, termasuk gas CFC yang digunakan dalam kulkas. Kerusakan pada lapisan ozon ini memicu pemanasan global yang dapat menaikkan permukaan laut atau dapat memicu hujan asam. Walaupun sulit terurai, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi benda-benda yang bermanfaat dan dalam keseharian kita yang juga dapat bernilai jual. Daur ulang sampah anorganik membutuhkan sebuah proses yang panjang yang diawali dari tingkat penghasil sampah terkecil yaitu rumah tangga. Di sini kita bisa berperan dalam proses daur ulang dengan cara memilah sampah anorganik yang kita hasilkan. Kemudian kita dapat mengumpulkannya ke bank sampah. Bank sampah nantinya akan mengirimkan ke pabrik pendaur ulang sampah yang mempunyai teknologi yang dapat mendaur ulang sampah anorganik. Setelah menerima sampah, bank sampah juga akan memberikan uang kepada keluarga yang menyetorkan sampah. Besarannya tergantung dengan jenis sampah, berat, dan lain-lain. Dengan begitu, kita dapat mendaur ulang sampah anorganik sambil mendapatkan uang. Walaupun sampah anorganik dapat didaur ulang, daur ulang ini memerlukan waktu dan tenaga. Jadi, solusi terbaik adalah dengan mengurangi sampah anorganik. Ini bisa dilakukan dengan membawa perlengkapan seperti tempat makan, botol minum, tas, dan lain-lain sendiri agar tidak ada plastik yang digunakan. Selain sampah plastik, sampah anorganik lain yang juga sama berbahayanya adalah sampah kain, karena belum banyak yang bisa mendaur ulang sampah kain. Sampah anorganik kain dapat didaur ulang dengan menggunakan kain-kain lama sebagai bahan untuk baju, tas, dan lain-lain. Sampah kain juga dapat dikurangi dengan menggunakan layanan penyewaan untuk baju-baju yang tidak sering dipakai, atau dengan lebih membiasakan diri membeli pakaian atas dasar kebutuhan saja. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang sampah anorganik. Setelah sampah anorganik, ada lagi jenis sampah yang dapat mencemari lingkungan, yakni sampah B3. Benda-benda yang menghasilkan sampah B3 sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti cairan pembersih, obat-obatan, baterai, dan lain-lain. Jika ditangani dengan tepat, sampah B3 tidak akan berbahaya. Namun, sampah B3 akan berbahaya jika tidak ditangani dengan prosedur yang sesuai. Sampah B3 dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama mempunyai dampak lebih cepat seperti cairan-cairan kimia, asam, dan lain-lain. Benda-benda ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat dengan cepat menyebabkan sesuatu seperti ledakan atau korosi. Kategori kedua adalah benda-benda seperti alat-alat elektronik, baterai bekas, dan lain-lain. Benda-benda ini dampaknya tidak sebesar kategori pertama, tetapi justru menimbulkan dampak jangka panjang seperti penyakit, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Dampak negatif dari sampah B3 bisa terjadi jika sampah B3 tidak dikelola dan dibuang dengan benar. Jika dibuang sembarangan, kandungan dari sampah B3 dapat mencemari tanah dan lingkungan sekitarnya. Pencemaran ini dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit kanker, penyakit sel, penyakit pernapasan, dan lain-lain. Salah satu contoh penanganan sampah B3 yang tidak benar pernah terjadi di TPS Singkawang, di mana ditemukan sampah B3 dalam bentuk jarum suntik yang dapat menyebarkan penyakit di lingkungan sekitar. Untungnya sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan melindungi lingkungan dari bahaya sampah B3. Untuk mengurangi dampak negatif limbah B3 diperlukan penanganan yang benar terhadap limbahnya.
Tempat penyimpanan limbah B3 membutuhkan sebuah penanda. Tempat penyimpanan sampah B3 juga perlu dipisah dengan sampah non-B3. Setelah sampah B3, ada satu lagi jenis sampah. Jenis sampah ini lebih alami daripada dua jenis sampah yang sebelumnya dan lebih mudah diolah alam. Namun begitu, jenis sampah ini tetap mempunyai dampak negatifnya. Jenis sampah ini adalah sampah organik. Seperti sampah B3, sampah organik juga terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah lebih banyak mengandung air dan biasa datang dari sampah sisa makanan. Sedangkan sampah organik kering tidak mengandung banyak air seperti kayu, ranting, dedaunan kering, dan lain-lain. Walaupun alami, sampah organik juga dapat mengakibatkan banyak masalah yang berbahaya. Masalah ini banyak menyebabkan kerusakan lingkungan seperti tercemarnya sumber air, polusi udara yang dapat membunuh hewan-hewan, dan lain-lain. Sampah organik juga dapat menghasilkan gas metana yang berbahaya terhadap makhluk hidup. Bahaya gas metana dapat terlihat dalam peristiwa TPA Leuwi Gajah. Pada tanggal 21 Februari tahun 2005, sebuah TPA di Leuwi Gajah meledak. Sampah pun menimbun orang-orang di sekitarnya dan akhirnya 157 orang meninggal karena tertimbun sampah. Ledakan ini disebabkan salah satunya oleh munculnya gas metana yang disebabkan oleh menumpuknya sampah. Untuk mencegah kejadian seperti itu terulang lagi, produksi sampah organik perlu dikurangi. Ada banyak metode untuk mengurangi sampah organik. Metode-metode ini ada yang mudah dan bisa diterapkan langsung, dan ada beberapa yang memerlukan bantuan mesin-mesin. Metode yang bisa dilakukan di rumah antara lain termasuk penggunaan biopori, maggot BASF, metode kompos, dan lain-lain, dan yang terbaru adalah dengan pengolahan sampah organik menjadi biogas. Pengolahan sampah organik dengan biopori mudah dilakukan dan mempunyai beberapa variasi dalam cara pengerjaan. Biopori yang paling sering dilakukan adalah biopori di dalam tanah, dengan pipa PVC dengan tutup berlubang. Sampah organik pun akan dimasukkan ke dalam pipa PVC dan akan diolah secara natural oleh tanah. Selain itu, metode dengan maggot BASF dapat dilakukan dengan pertama-tama mendapatkan maggot BASF. Maggot BASF ini bisa diletakkan di sebuah wadah dengan jaring-jaring agar maggot lalat BASF tetap dapat bernapas, namun wadah tersebut aman, tidak dimasuki lalat atau hama yang lain. Sampah organik bisa dimasukkan ke wadah, dan dalam beberapa hari maggot BASF akan memakan sampah-sampah itu. Informasi lebih lengkap mengenai maggot lalat BASF dapat dilihat dalam video yang lain. Link ada di deskripsi. Jadi, ini adalah informasi mengenai ketiga jenis sampah, anorganik, B3, dan organik, dan bagaimana cara pengolahannya. Mari kita olah sampah mulai dari rumah. Semoga video ini bermanfaat.